guys, ada satu proyek raksasa di Papua yang Bertahun-tahun jarang awal dibahas dan berpetualang luasnya itu bisa mengelilingi mencapai tanah jutaan Papua, hektar. memperlihatkan keindahan dan kekayaan alam menjadi dilihat dari dekat. Namun di balik semua hal itu ada cerita lain, deforestasi demi food estate yang mengancam hutan Papua. Tapi di sisi lain, Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan video presentasi yang berjudul Analisis Tipologi dan Sumber Konflik Lingkungan, Studi Kasus Penolakan Terhadap Proyek Strategi Nasional di Merauke. Konflik yang kami bahas adalah penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN, khususnya program Food Estate di Merauke, Papua Selatan. Nah, dalam konflik ini ada beberapa pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu kami dengarkan, ya. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu, ya. Perusahaan atau investor serta masyarakat adat tersebut, terutama suku Maling. Selain itu, Bapak itu batas perusahaan, kok bisa batas perusahaan seperti begitu tanpa kompromi dengan kita? Berarti kalian ambil seenaknya memberikan kami batas. Pemerintah seolah-olah menganggap kami tidak ada. Karena kami di sini tidak bisa apa-apa. Binatang sutira. itu ada juga LSM dan aktivis lingkungan yang ikut mendukung dan membela kepentingan masyarakat. Awalnya konflik ini muncul karena pemerintah menetapkan Merauke sebagai lokasi proyek, tapi masyarakat adat merasa tidak diajak berdiskusi secara cukup. Akibatnya mereka merasa hak atas tanah mereka diabaikan. Nah, dari situ ketidakpuasan mulai berkembang. Masyarakat mulai melakukan penolakan, mengadakan aksi, sampai akhirnya konflik menjadi lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak. Sampai sekarang konflik ini masih belum selesai, bahkan ada kemungkinan terus berlanjut karena masih kurangnya kepercayaan atas pihak-pihak yang terlibat. Kalau dilihat dari jenisnya, konflik ini termasuk konflik multilevel, artinya terjadi di beberapa tingkatan. Nah, di tingkat lokal, konflik ini terjadi langsung antara masyarakat adat dengan perusahaan terkait masalah tanah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah berada di posisi sulit karena harus mengikuti kebijakan pusat, tapi juga harus melindungi masyarakat. Sedangkan di tingkat nasional, konflik ini berkaitan dengan kebijakan besar dari pemerintah pusat tersebut. Dilihat dari sifatnya, konflik ini cenderung merugikan atau destruktif karena berdampak pada kehidupan sosial, lingkungan, dan hubungan antar pihak tersebut. Kalau dari bidangnya, konflik ini tidak hanya soal satu hal saja, tapi banyak aspek seperti masalah tanah, lingkungan, ekonomi, masyarakat, sampai kebijakan hukum. Dan kalau dilihat dari tingkatnya, konflik ini sudah masuk ke tahap konflik terbuka. Itu terlihat dari adanya aksi massa dan meningkatnya ketegangan di lapangan tersebut. Jika kita melihat dari aspek trigger atau pemicunya, konflik ini muncul akibat penetapan tanah adat sebagai bagian dari proyek strategis nasional tanpa adanya persetujuan dari masyarakat setempat. Aktivitas pembangunan lahan kemudian menjadi peristiwa yang secara langsung memicu konflik karena hal tersebut memperjelas adanya ancaman nyata terhadap ruang hidup masyarakat adat. Selanjutnya, jika kita telah lebih dalam pada root cause atau akar penyebabnya, konflik ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor mendasar. Di antaranya adalah ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat adat, lemahnya pengakuan terhadap hak wilayah, serta pendekatan pembangunan yang cenderung bersifat top-down dan tidak partisipatif.
Selain itu, terdapat pula konflik nilai yang cukup fundamental, di mana pemerintah memandang lahan sebagai aset ekonomi, sementara masyarakat adat melihatnya sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Kemudian dalam konteks mobilizing factors, terdapat sejumlah faktor yang mempercepat penyebaran konflik tersebut. Hal ini mencakup peran LSM, munculnya solidaritas antar masyarakat adat, serta meningkatnya kesadaran kolektif terkait hak-hak mereka. Adapun dari sisi aggravating factor, konflik semakin diperburuk oleh beberapa kondisi, seperti adanya tindakan represif dari aparat, kurangnya transparansi informasi, serta munculnya konflik internal di dalam masyarakat itu sendiri, yang semakin memperdalam ketidakpercayaan antara pihak pemerintah maupun masyarakat adat. Konflik ini dapat dipahami melalui analisis pohon konflik seperti ini. Pada bagian akar, terdapat penyebab mendasar seperti ketimpangan kekuasaan, tidak diakuinya hak tanah adat, serta kebijakan yang tidak partisipatif. Pada bagian belakang, inti konflik dapat dirumuskan sebagai benturan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Sedangkan pada bagian daun atau dampak, konflik ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, konflik sosial, serta trauma psikologis bagi masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari berbagai penyebab yang saling berkaitan. Selanjutnya, konflik ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan union atau analogi bawang seperti ini. Pada pihak pemerintah, posisi yang terlihat adalah tetap menjalankan proyek PSN, kepentingannya adalah untuk mencapai ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, sementara kebutuhan dasarnya adalah menjaga stabilitas negara dan legitimasi pembangunan. Di sisi lain, masyarakat adat menunjukkan posisi penolakan terhadap proyek tersebut, kepentingannya adalah mempertahankan tanah dan lingkungan sebagai sumber kehidupan, sedangkan kebutuhan dasarnya mencakup rasa aman, pengakuan identitas, serta keberlanjutan budaya dan kehidupan mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berada pada level posisi, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendasar yang lebih mendalam. Dinamika konflik ini menunjukkan adanya proses eskalasi bertahap. Awalnya, konflik berada pada fase laten ketika kebijakan ditetapkan tanpa adanya resistensi terbuka. Selanjutnya, berkembang menjadi sengketa ketika masyarakat mulai merasakan ketidakadilan. Konflik ini kemudian meningkat menjadi ketegangan melalui aksi penolakan, hingga mencapai fase krisis yang ditandai dengan keterlibatan aparat dan potensi kekerasan. Saat ini, konflik telah berada pada tahap konflik terbuka. Eskalasi konflik ini dipicu oleh kurangnya komunikasi kebijakan yang tidak partisipasif, serta tindakan represif yang memperkuat resistensi masyarakat. Sementara itu, upaya deeskalasi sebelum terjadi efektif karena minimnya dialog yang inklusif dan setara. Kondisi ini menunjukkan adanya siklus konflik yang terus berulang akibat ketidakpercayaan antar pihak. Dalam penyelesaian masalah, metode yang paling tepat untuk digunakan adalah dengan pendekatan partisipasi. Hal ini karena konflik melibatkan banyak pihak serta menyangkut aspek sosial, budaya, dan struktur yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain yaitu penghentian sementara proyek sebagai bentuk deklarasi, pelaksanaan dialog inklusif yang melibatkan masyarakat adat, penerapan prinsip persetujuan bebas epik, serta evaluasi dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, diperlukan intervensi multi pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, LSM, akademis, serta lembaga hak asasi masyarakat. Berdasarkan PP Framework, penyelesaian konflik harus dilakukan pada berbagai level, yaitu peningkatan kesadaran individu, pembangunan kembali hubungan antar pihak, reformasi kebijakan secara struktural, serta penguatan pengakuan hak masyarakat adat dan sistem politik. Sebagai kesimpulan, konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak inklusif berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, sehingga diperlukan pendekatan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan adanya pengembangan pemerintahan tentang ekonomi masyarakat
terutama di Kabupaten Merauke, perluasan 1 juta hektar, tolong diselesaikan dengan baik, dengan adat, kerjasama dengan pemerintah untuk rakyat itu bisa sejahtera.